warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatin min riyadil jinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha min adabin niran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila yaumil hukran, amma ba'd. Yang mulia, yang terhormat dan yang kita cintai, para habaib, para syaraib, baik yang berhadir pada malam hari ini ataupun yang tidak bisa berhadir. Yang mulia, yang terhormat dan yang kita cintai, Al-Alim, Al-Alamah, Al-Arif Billah, Adina, Kiai Haji Hamdan Sulaiman, selaku muassis sekaligus pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Ihsan Pusat Banjarbaru. Nas'alullah ta'ala al-afiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mensehatkan dan mengafiatkan beliau. Ya Rabbal Alamin. Yang mulia, yang terhormat dan yang kita cintai, para alim ulama, guru-guru agama dan tokoh-tokoh agama, khusus lagi Anda, kita Ustaz Ahmad Labib, insyaallah pada malam hari ini akan memberikan siraman rohani kepada kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia, yang terhormat dan yang kita cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah Majelis Ta'lim Nurul Ihsan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bimbingan taufik, hidayah serta inayahnya, pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh berkah, di tempat yang penuh curahan rahmat, dalam rangka memperingati haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17 sekaligus memperingati milad majelis yang ke-10. Salawat dan serta salam senantiasa kita haturkan kepada kehadiran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Nurul Ihsan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana Madinatul Ilm wa 'ali babuha." Ana Madinatul Ilm wa 'ali babuha. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah kotanya ilmu dan Sayyiduna Ali adalah pintunya. Ujar Nabi, aku ini kotanya ilmu, Sayyiduna Ali itu adalah pintunya. Falamma sami'an khawarij hadzal hadis hasadu Aliyan. Manakala orang-orang Khawarij mendengar akan ini hadis,
mereka iri dengki dengan Sayyidina Ali. Khawarij itu adalah salah satu kelompok yang berpendapat kalau ada orang yang tidak sepaham, sependapat dengan mereka, halal darahnya untuk dibunuh, yaitu Khawarij. Nah, ketika orang-orang Khawarij mendengar hadis ini, mereka iri dengki kepada Sayyidina Ali. Lalu berkumpullah 10 orang pembesar daripada Khawarij. Kumpul 10 orang dengan niat dan tujuan untuk memberikan satu pertanyaan yang sama. Apabila Sayyidina Ali karamallahu wajhah mampu menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda, maka mereka akan mengakui, oh ternyata betul Sayyidina Ali memang adalah pintunya ilmu. Wahidun minhum, lalu datanglah salah satu di antara mereka satu persatu bergantian. Lalu bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, al-ilmu abdal amil mal. Wahai Ali, apa yang lebih baik, apa yang lebih utama, ilmu apa harta? Itu pertanyaannya lawan Sayyidina Ali. Ujar orang Khawarij, lebih utama ilmu kah atau harta? Sayyidina Ali karamallahu wajhahu menjawab, al-ilmu afdal minal mal. Kata beliau, ilmu itu lebih utama, lebih mulia daripada harta. Bi'ayyi dalil, dengan apa dalil wahai Ali? Kenapa engkau berani menyebutkan bahwa ilmu lebih mulia daripada harta? Qala Ali, al-ilmu mirathul anbiya wal mal mirathu Qarun wa Syadat wa Fir'aun wa ghairihi. Ilmu itu mulia dikarenakan ilmu itu merupakan pewarisan para nabi. Sedangkan harta adalah warisan daripada Qarun, Syadat, Fir'aun dan selain daripada mereka. Jadi ilmu ini warisan dari orang-orang yang mulia. Barang siapa yang mengambil, barang siapa yang belajar, barang siapa yang menuntut ilmu, berarti dia mengambil warisan-warisan para nabi-nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, walakin yurithul ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Lalu pulanglah yang pertama tadi dengan membawa ini jawaban. Datang lagi yang kedua, Sayyiduna Ali menjawab, al-ilmu yahrusuku wal mal tahrusuhu. Ilmu itu memelihara engkau, sedangkan harta engkau yang memeliharanya. Ini jawaban untuk orang yang kedua. Kata Sayyidina Ali, ilmu itu memelihara engkau, sedangkan harta engkau yang memelihara. Kita dari sini misalnya intan 10 kilo di rumah, 10 kilo intan di rumah. Pokoknya siang malam kayak apa, intan ini ada diambil oleh maling. Panggil satpam, panggil ini, beli kunci gembok segalanya untuk memelihara harta. Nah, berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu yang memelihara kita. Salah satu contoh, misal kita berjalan ke sebidang ngobrol, tapi kita tahu di depan kita ini ada lubang, ada jurang, tapi dengan berkat ilmu akhirnya kita menghindar daripada lubang. Ini ilmu memelihara kita. Li sahibil mal aduun kathir wa li sahibil ilmi sadiqun kathir. Orang yang mempunyai harta itu banyak musuhnya, sedangkan orang yang mempunyai ilmu itu banyak temannya. Jadi orang sugih, orang kaya itu jangan dikira orang-orang yang di samping ini adalah teman. Dia kalau ada punya kesempatan dalam kesempitan, dia akan menjadi musuh kita. Nah, sedangkan orang-orang yang berilmu, semakin banyak orang-orang di dekatnya, semakin akan menjadi teman yang luar biasa. Ini kehebatan ilmu agama.
Idza sarafta minal mal fa'innahu yanqusu wa idza sarafta minal ilmi yazid. Apabila engkau pergunakan harta maka sesungguhnya harta berkurang. Wa idza sarafta minal ilmi yazid, dan apabila engkau pergunakan ilmu, ilmu akan bertambah. Harta bila kita belanjakan berkurang, semakin belanjakan berkurang. Tetapi kalau ilmu kita ajarkan, kita amalkan, kita berikan kepada orang-orang lain, itu akan menambah keilmuan kepada kita. Sahibul mal yudda'a bi ismil bukhli wal lu'an, wa sahibul ilmi yudda'a bi ismil 'idham wal kiram. Orang yang mempunyai harta, dia akan dijuluki dengan julukan pelit dan cacian. Wa sahibul ilmi, sedangkan orang yang berilmu, dia akan dijuluki dengan julukan yang agung dan mulia. Pemalar benar sikong dia. Aku benci dasar lonang sikong gara-gara harta, tanpa dasar ilmu pemalar. Jadi cacian orang. Nah, tapi kalau orang berilmu, dia akan dijuluki dengan julukan yang mulia. Al-Alim, Al-Alamah, Al-Arif Billah, Abina Kiai Haji Hamdan Sulaiman. Al-Alim, Al-Alamah, Al-Arif Billah, Al-Ustaz Muhammad Latif. Akan dijuluki dengan julukan yang mulia, walaupun narannya ada bagus. Naran misalnya Jahannam, tapi di dalam dirinya ada ilmu, tetap orang memanggil julukan mulia. Al-Alim, Al-Alamah, Al-Arif Billah, Bahrul Ulum, Kiai Haji Jahannam. Kenapa? Karena di dalam diri ada ilmu. Al-mal yuhfadhu minas sariq wal ilmu la yuhfadhu minas sariq. Harta itu dijaga daripada pencuri, sedangkan ilmu tidak perlu dijaga dari pencuri. Sahibul mal yuhasabu yaumal qiyamah wa sahibul ilmi yashfa'u yaumal qiyamah. Orang yang mempunyai harta akan dihitung pada hari kiamat. Sedangkan orang yang mempunyai ilmu, dia akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi orang makin banyak harta, makin banyak hitungannya. Tapi berbeda dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu ketika dia mempunyai ilmu, dia bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Bisa menjadi penolong pada hari kiamat. Orang tuanya diajak di neraka, anaknya diajak di neraka, keluarganya, temannya diajak di neraka. Tapi karena dia berilmu, dia bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang dekat di ajak Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mal yandarisu bitulil muqsi wa muriz zaman wal ilmu la yandarisu wa la yabla. Harta itu akan habis dengan berlalunya tempat dan berlalunya masa. Sedangkan ilmu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah binasa. Al-mal yaqsal qalba wal ilmu yunawwirul qalba. Harta itu akan mengeraskan hati, sedangkan ilmu itu akan menyinari hati. Sahibul mal yud'a ar-rububiyyah wa yud'a sahibul ilmi al-ubudiyah. Orang yang berharta akan dipanggil Tuhan dengan sebab harta. Sedangkan orang yang berilmu akan dipanggil Tuhan dengan panggilan hamba. Hai penjina, gara-gara banyak duit, nukar daging bagiku. Hai KKN, gara-gara cinta harta, lalu KKN. Apa KKN? Korupsi, nepotisme. Tahu biasa dikit. Korupsi, nepotisme. Gara-gara cinta harta lalu KKN. Walau sa'aluni an hadza la'ajibtu jawaban akhar ma dumtu hayya faja'u wa aslamu kulluhum. Kata Sayyidina Ali, jikalau kalian bertanya tentang ini, niscaya aku akan jawab yang lain jawaban selama aku masih hidup. Lalu mereka datang kepada Sayyidina Ali, lalu mereka masuk Islam di hadapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah barakatuh. Jamaah Majelis Taklim Nurul Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita menuntut ilmu, itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Kita menuntut ilmu lawan azam dulu. Kita menuntut ilmu dengan guru kita.
Ada 3 hal yang mesti kita perhatikan agar supaya ilmu yang kita tuntut ini bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang lain. Yang pertama yang mesti diperhatikan oleh orang-orang yang menuntut ilmu itu al-barakah. Orang yang menuntut ilmu, dia harus memperhatikan bagaimana dia mendapatkan berkah dari seorang guru. Harus diperhatikan bagaimana kita waktu menuntut ilmu, ketika kita menuntut ilmu, kita mendapatkan keberkahan dari itu. Karena di dalam kata berkah itu macam-macam mereka. Karamat di situ. Orang yang mendapatkan keberkahan guru, dia akan mendapatkan karamat dari seorang guru. Ziyadatul khair, selalu bertambah-tambah kebaikan. Macam-macam di dalam kalimat berkah. Nah, lalu bagaimana kita seorang penuntut ilmu bisa mendapatkan berkah dari seorang guru? Maka tidak ada jalan lain selain kita berkhidmat dan husnudzan bisyekh. Selain kita berkhadam dan sangka baik dengan guru kita. Kian tahulah kenapa ulun pada malam hari ini bisa duduk di hadapan Tuhan Sang Hyang. Kenapa ulun pada malam hari ini diberikan oleh Abah Guru untuk berbicara. Bahkan bulang jangan pada Abah Guru. Cuma jangan dimasalahkan bulangnya. Bulangnya aja dengan isinya saja. Kenapa ulun bisa macam ini pada malam hari ini? Kenapa? Ulun meyakini karena keberkahan dari Allah. Ulun waktu sebelum ulun dikirim Abah Guru ke Sampit, kemudian setelah ke Sampit ke Kaltim, itu tahu lebihan gawian ulun, tugas ulun di sini membarasi di sini, membarasi halaman rumah, membarasi majelis, menyiapkan terbang, menyiapkan meja, mengolahkan baju minum, cucian baju nyuci piring, nyuci cangkir, gelas, segalanya, nyucikan baju Abah Guru. Kadang-kadang satu aja yang ada suah memasakkan Abah Guru. Sebab maklumlah santri masih bujangan, masakannya itu masih pahit, sama ini pahit aja. Enggak masih pahit di rumah. Jadi ulun bisa pada malam hari ini itu karena mendapatkan karamah, keberkahan dari Abah Guru dengan berkat berkhidmat. Jadi jangan Abah Guru sahumur, kalau kita mau berkhidmat kepada seorang guru, kita akan mendapatkan karamah. Karamah itu di dalam kandungan berkah. Jadi ini yang perhatikan dahulu kita. Pertama kita perhatikan bagaimana kita mendapat berkah, jalan yang berkhidmat dan husnudzan bisyekh, sangka baik kepada guru. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita perhatikan di dalam menuntut ilmu itu ziddan. Ziddan bersungguh-sungguh. Jangan sesambilan menuntut ilmu itu, jangan. Tahu sudah pada jadwal pengajian malam Sabtu masih ada punya kawan. Nang sakit ini parah menelpon Abah Guru, bah malam ini pengajian gak ya? Sakit banget, makanya. Sudah tahu jadwalnya, jiddan. Orang menuntut ilmu itu bersungguh-sungguh, siapkan waktu. Ini kata siang bersilah mencari kelapahan supaya lapar. Jadi malam ada alasan lapar gue, kita turun ke majlis. Siapkan waktu, bersungguh-sungguh kita di dalam menuntut ilmu. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan dapat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yang kita perhatikan di dalam menuntut ilmu, yaitu al-ittiba' bisyekh. Al-ittiba' bisyekh, mengikuti amalan sidin. Amalan sidin apa? Atau sidin menyuruh kita mengamalkan ini, amalkan. Sedikit amalan tetapi ittiba dengan Rasulullah itu lebih baik ketimbang banyak amal tapi tidak ittiba dengan Rasulullah.
Sama halnya sedikit amalan, tetapi kita mengikuti guru kita, maka itu lebih bermanfaat daripada banyak amalan, tetapi tidak mengikut ajaran guru. Jadi 3 hal ini perlu kita perhatikan. Apa tadi? Berkah, jiddan, hadis itu ittiba, mengikuti amalan muslimin. Maka orang ini apabila mau mengikuti amalan oleh guru daripada gurunya, itu orang itu akan dibukakan Allah Ta'ala kasyaf. Dibukakan Allah Ta'ala kasyaf. Ngapa kasyaf itu singkai tirai? Ada kapan singkai tirai? Kasyaf itu singkai tirai. Nah, kasyaf itu ada kasab hisi, ada kasab maknawi. Kasab hisi ya bukan yang melihat jin segalanya itu kasab hisi. Kasab maknawi itu yang dilihatnya Allah, Rasulullah, melihat Allah, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kasab maknawi. Nah, kayak apa supaya kita kasab maknawi? Ikuti jarak malam, jarak abah guru. Misal kayak malam Sabtu tadi apa? Kisah kucing lawan tikus. Kenapa kucing ini kucing ingut bisa menangkap tikus? Karena kucing ingut ini menjelma tikus. Kasab tuh. Bila orang mampu ittiba, mengikut apa jalan guru diberikan Allah Ta'ala kasyaf. Nah, 3 hal ini yang kita perhatikan di dalam ilmu, berkah, jiddan, kemudian ittiba dengan syekh, mengikuti apa jalan guru kita. Tadi jauh benda khidmat sampai waktu dulu rumah disuruh sini mencuci mobil. Entah kenapa kamu abah guru ini kada ingat rupanya sudah apa maaf rem tangan tuh nah. Kamu udah jalan aja, maka pintu mobilnya kamu buka pas karena pihak mana yang pirot pintu mobil juga. Ternyata ada. Guru sensor sudah. Malaikat itu jadi kenapa karena kepanasan menjaga neraka kenapa? Ya sedih karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diperintahkannya. Apakah pahamnya? Pahamnya Allah. Nah, itu berkah jiddan dan ittiba. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Banyak minta maaf, minta redha, minta halal. Kalau di dalam penyampaian ada terdapat kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.